jungle Indonesia dan mid Indonesia ini power banget nih dua hero ini. Ternyata sama di Filipina juga. Apakah memang mereka punya masalah internal sama Link dan juga Giv? Kayak aku kalau ngeren gak mau ketemu sama Glue Arlot. Oh gitu. Ya. Iya sih, sama si Aul juga cewek kok, sama kayak mereka juga cewek ya. Aku gak mau ketemu Glue Arlot. Oke, ya. Menyebalkan. Tolong Muntun dihapus Glue Arlot Jangan. Aul tidak mau ketemu. Ya tapi memang overpower banget sih. Apa karena aku yang cupu ya? Enggak lah, aku udah glory. Sebenarnya mungkin karena memang lagi sial aja kali Oh, iyalah ya. ya. Belum rezeki kalau kita bilangnya sih, ya. Band ketiga akan masuk kepada Valentina. Wow. Karena sebenarnya ya, kalau misalkan tadi kita lihat di match yang pertama, Kufranya agak sedikit kelihatan oleng tuh karena pusing kena terrifying. Iya. Iya Itu kan? ada beberapa momen sih yang akhirnya gagal Tyrant Rage karena kena Terrify, terus susah nangkep juga mungkin karena banyak banget ada 2 kali jam kan yang bisa dilakukan sama Valentina. Last bandnya Glue. Oke, yang terbuka berarti Arlot kalau memang mau. Tadi sih nggak jadi prioritas untuk kedua belah timnya. Yap. Tapi untuk saat ini perspeknya ke arah Faramis, masih ada Faramis. Faramis dan tidak ada Valentina. Maka dari itu tidak akan ada double cold altar. Oke, namun bayaran apa yang harus mereka terima? Fredrin 1. Oke, untuk yang kedua apa? Midnya kah? Midnya masih open ke arah Parsha mungkin. Atau kalau mau ditaruh di akhir bisa surprise pick juga. Yes, ditaruh di akhir sepertinya. Fredrin jungle, Arlot XP lane kemungkinan besar. Arlot yang tadi sempat dilupakan ya, nggak di ban, nggak di pick, sekarang muncul sebagai prioritas untuk tim dari Filipina. Berada di area XP. Aku belum lihat gameplay Arlot dari tim Philippines. Dan sekarang Martis yang kembali diamankan untuk teman-teman dari Kamboja. Dan Lapu-Lapu masih dengan metode tabrak gaming ya. Mereka suka banget pakai hero-hero yang benar-benar melee. Ya, harusnya begitu ya. Tapi yang penting Martis ini keras udah pasti 1. Dan itu harusnya jadi power pick juga loh. 2 kali, dua-duanya diambil di pick yang kedua langsung. Berbeda sekarang ada Lapu-Lapu yang bisa mengincar ke backline. Dan ini enak banget buat ngelawan Parsha sebetulnya. Tanpa ragu Parsha tetap diambil. Karena memang belum ada gold laner yang dimunculin kebetulan dari keduanya bahkan. Parsha lumayan enak banget nih ketika dia melawan marksman yang memang dia nyari range jauh gitu. Kayak Melissa. macam Leslie, Melissa. Itu enak banget karena Vita Strike range-nya lebih jauh. Nah, Betul. biasanya kan minim item defense ya. Ya. Marksman seperti yang tadi kita sebutin. Itu enak banget buat dipok pakai Vita Strike. Oke. Dan ternyata Moskov yang di ban terlebih dahulu. Oke. Karena memang untuk sekarang kalau aku lihat ya dari pola banning dan juga pick-pickannya dari SEA Games kali ini, mereka tidak mengutamakan dari segi gold lanernya. Ya, selalu di fase kedua ya. Ya, selalu di fase kedua. Mereka coba untuk ngambil hero setupnya dulu, ngambil hero yang bisa ngambil objektifnya juga. Oke. Dan biasanya kalau misalkan emang belum ada marksman yang diamankan, banning phase yang kedua banyak nih mulai ketutup. Biasanya gitu sih, disempitin lah ya. Yang untung mana? Yang second harusnya, karena dia pick duluan nanti 1. Namun Atlas ternyata romernya juga dipersempit oleh teman-teman dari Kamboja. Walaupun dia masih belum punya romer, gak ada masalah. Dia bisa tutupin beberapa romer setup. Dan Atlas ini sama ya, bandnya nggak jauh sebenarnya dari Kamboja nih. Cuman bedanya di Fanny doang. Tadi ada Fanny di match pertamanya, sekarang ditukar sama Valentina. Beatrix pun ditutup menjadi last band untuk Filipina. Oke. Dan kalau misalkan mau nutup ke area romernya lagi, Grok juga masih bisa banget untuk tutup loh. Grok ya? Ya, Kaja mungkin bisa juga. Kaja juga bisa. Tapi kalau misalkan mereka kan mau coba untuk menghindari hero-hero yang punya CC dan area of effect yang besar ya. Tapi ternyata ke arah gold lane ya, dipersempit. Cloud kembali di ban. Atau sebenarnya ya kalau dilihat dari hero-hero yang dari pick Kamboja, ada satu romer yang enak banget untuk Filipina. Akai. Dia bisa ngebubarin ketika dari altarnya dibuka nanti, bisa combo juga sama Arlot. Tapi Akai romer itu udah tipis banget sih, sementara untuk pick rate-nya sekarang udah jauh banget dari kata meta. Tapi masih oke loh. Oke. Masih bisa loh. Rata-rata masih dipakai di jungle loh. Kalau Iya di sih. romer itu jarang. Bukan gak ada, tapi jarang. Jarang dulu. Iya. Oke. Tapi ternyata adalah Melissa. Gold laner. Karena balik lagi, Kamboja ini tipikal yang mainnya draft tabrak gaming. Mereka coba untuk main team fight 5 versus 5. Dengan adanya Melissa, kita tahu dia punya multiple damage juga ya. Yap. Dengan Eyes on You-nya. Enak. Dan apalagi nggak ada counternya yaitu Varsha. Salah satu counter dari Melissa kalau menurut aku adalah Varsha.
dengan Iya, range iya, yang jauh dan bahkan go away pun bisa tembus dengan tetesan Feather Eye Strike. Makanya nih enak banget nih Melisanya bisa jaga posisi di belakang. Cuman menurut gue Faramis juga bisa lah ngasih damage tipis-tipis. Yang penting setupnya nanti rapi. Apakah kajanya dipakai sama Kamboja nih untuk jadi inisiator gitu kan? Atau dia pakai counter setup lagi? Kufra, Kari diambil untuk ngisi gold lane. Dan lihat gak terlalu jauh lagi kan range-nya. Dan bahkan Lolita. Ini mereka mainnya bener-bener team fight yang Banget. UBA ya. Bisa dibilang gitu, bisa dibilang. Tapi ya paling nggak Karinya harus dikasih farming dulu nih. Oke. Gimana caranya Kari punya 3 item. Nanti kalau udah bisa join baru itu strong banget. Oke, dan last pick yang akan menentukan untuk di area roam untuk tim dari Filipina. Melihat adanya Lolita, ini Grok juga enak banget loh untuk bisa cancel. Grok. Iya, mereka kan main rapat. Iya, Mereka iya. kalau misalkan ketabrak wallcard bisa kena banyak. Bisa Bener, cancel lolinya juga. Bahkan bukan cuma sekedar dari wallcardnya, barriernya aja tuh bisa cancel. Dan ternyata Kaja yang pick off. diamankan. Berarti mau cari pick off dia ya. Dengan kombinasi Kaja dan Parsha, itu cepet banget sih rotasinya. Clear mid-nya cepet, mobilitas Parsha juga cepet banget nanti. Jadi enak untuk menangin gerakan di awal entah ke gold lane ataupun ke XP lane ataupun invasi jungle. Ini possible banget dilakukan oleh teman-teman dari Filipina. Oke, dan itu dia dari draft yang akhirnya sudah kita lihat. Dan talent prediction, kita berdua Satu suara. memprediksi ke arah Filipina ya. Bukannya Iya. gimana nih Kamboja nih, mohon maaf nih. Tapi memang secara gameplay yang tadi udah kita lihat ya dari Kamboja ini masih banyak banget miss-move. Betul, sebenarnya gua agak bingung tadi. Kamboja nggak yang gimana kok Iya, dia bisa ya. set up, bisa nge-trade juga. Tapi gue penasaran aja sama Filipina bakal gimana gitu kan dari timnas ladiesnya Tuan dia. rumah bebas deh. Tuan rumah bebas. Warlock. Warga lokal Iya, udah. iya, Kamsi Bebas. ya, Kamsi, Nah, kan kalau bener-bener. Valanir kan tadi kakinya nyilang, tangannya ke Anggun ganggu. banget ya. Anggun Dia main banget. Mobile Legends Yang kayak ini- foto model. Yang ini warlock udah bebas, yang ngangkat belum aja makan nasi sama ke tempe orek. Waduh, pakai tangan kan. Iya. Udah kacau. Lapar ya lu. Belum aman. Dan ini dia teman-teman. Sebentar lagi kita akan masuk ke Lane of Down di mana udah muncul juga 10 hero dari kedua tim. Dan ini dia match kedua kita. Yap, yang kita lihat juga di area mid clear cepet sudah menjadi jawaban ya untuk teman-teman dari Filipina. Metode Mereka Jabar. wah, dan bahkan Dapat ya? dapat ya. Dapat itu naik Expirometer. Iya dapat loh. Ya, Dan lumayan. itu ganggu-ganggu cuman kena Ring of Wonder doang. Ya itu keselin banget tau. Serius dah. Kayak jungle tuh kehilangan satu yang keambil sama romer lawan tuh kayak moto XP-nya tuh jadi bener-bener banyak. Kena pasifnya aja tuh kena slow kan. Kalau Ya. yang nyamber-nyamber ke belakang. Memang ganggu dan jangan lupa untuk Faramis sendiri menurutku Faramis itu salah satu strong landing di mid lane. Karena pasifnya dia itu ngedukung buat dia lebih sustain. Dan damage-nya juga nggak main-main tau. Dari skill-skill itu sakit banget. Burst ya. Burst, bisa kabur. Ngepok juga. Dan apalagi kalau misalkan stacknya udah banyak juga waktu respawnnya nggak lama. Tapi kita sudah melihat antara kedua belah gold laner di arah bawah masih cukup bermain aman. Tapi memang kita tahu dari segi laning Melissa memang di atas dari Kari sih. Dari segi range, dari Iya. segi teritorial dia punya models yang bisa buka rumput. Melissa dia kuat banget landingnya. Apalagi karena spell dia inspire kan. Itu enak banget buat 1 lawan 1. Bahkan sama Moskov pun selama Madelsnya kena sama-sama buka inspire, Melissa akan menang poking damage. Selama Madelsnya kena, hitungannya double hit soalnya. 2 kali hit. Sama Melissa yang nggak nancap di tembok ya. Nah itu udah susah tuh kalau Melissanya udah kepantek di tembok tuh udah susah. Beda urusan ya. Tapi ternyata ada peraduan ya di area Klomang atau Gold Buff. Wow. Yang ternyata berhasil untuk diamankan di tangan dari Alpuerto nih. Oke. Sebagai jungler. Sama-sama level 4 sebetulnya. Baru tapi baru main. Ya, top lane. Wow, dan Vidar Strike udah mulai di pop up juga. Dikejar lagi Diagon kali ini. Tapi Shadow Stampede terconnect. Coba untuk Loh, menarik, altar? tapi kalau altar Tunggu, tertrigger untuk pertama kalinya di arah top lane. Tapi perangan, tapi retribution dari Vocora yang ternyata berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi nampaknya dari Alpuerto nggak ngeluarin retri. Karena Iya, dia iya, kena iya. knock up gak sih? Sebenarnya kalau dilihat dari level yang sama, harusnya tetap kepake isi retri dia kalau memang dia bisa pasin timingnya. Apa gitu kan. kena knock up tadi dia nggak bisa retri? Tadi kan masuk juga kan Martisnya. Sebenarnya ya mungkin bisa jadi kena knock up, tapi kalau yang gue lihat tetap harusnya kepencet tetap. Karena abis kena knock up ya bakal kepencet gitu kan. Benar Tapi juga. kalau nggak kepencet sama sekali ya itu menjadi tanda tanya besar nih. Apakah memang miss klik kah? Gak ketoel gitu retrinya? Yap. Gak ketouch? Tapi ya itu dia. Retribution dari teman-teman Kamboja juga tadi sempat menang loh. Kalau kita melihat dari match pertamanya.
melawan Indonesia di turtle pertama, adu retri, dan itu bisa diunggulin sama Kamboja. Jadi retrinya memang agak sangar ini sebenarnya. Ya, retrinya bagus, tapi memang dari segi goldnya Philippines masih terlihat unggul ya. Apalagi tadi aku melihat adanya waste skill yang keluar di arah top lane ya. Altar kita tahu itu di early 60 detik, tapi nampaknya di arah tengah ada sebuah first blood yang didapatkan oleh tim Filipina atas sesosok mid laner yaitu Meas yang berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Amores. Oke, mencoba untuk melakukan punish dari Kambojanya tapi nggak bisa juga karena Martis di awal mungkin bisa galak, tapi ya tetap dia butuh teman gitu kan, karena bukan jungle tipe assassin lawannya. Awalnya juga jungle sustain. Yang apalagi kita tuh Fredrin gitu kan, yang punya mobilitas juga, yang bisa ngebalikin keadaan, jadi harus sedikit hati-hati. Walaupun invasi ke jungle-nya berani banget oleh Kamboja. Karena udah bingung ya dalam keadaan under, mau coba untuk dapetin berbagai macam keuntungan kembali, crossing ke area jungle lawan. Walaupun emang ketemu juga nih sama dari Arlotnya, tapi ya dia sustain, cukup berani, tapi nampaknya di arah bawah satu ball flicker dipaksa untuk keluar, satu hit terakhir lagi akankah bisa bertahan, tapi Ring of Order again and again berhasil untuk menciptakan sesuatu, satu nyawa yang berhasil ditumbangkan sesosok gold laner yang cukup mahal, dan adanya kesempatan menuju ke arah turtle yang kedua. Setup sudah mulai dilakukan, 19 sudah mulai di-charge, tapi nampaknya tidak kena karena siapapun. Retribution dari Alpuerto yang akhirnya bisa mendapatkan turtle yang kedua. Cloud Armor diaktifkan, nampaknya masih ingin lebih lagi, tapi lihat Cloud Armor sudah tidak ada, mencoba untuk dibalikin lagi oleh teman-teman dari Philippines, dan bahkan di arah belakang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari sesosok lapu-lapu, dan bahkan Arvo Cora Martisnya berhasil untuk di take down. Kedua player dari Kamboja dipaksa untuk mundur, tapi David Gram satu outer turret yang membuat nyawa dari Tochanta juga harus berhasil untuk kehilangan. Waduh, ini menit 5 pas bener lagi kan, gold shield turretnya hilang. Tengahnya bakal coba untuk dipaksa mungkin di defense kali ini. Faramis di bagian depan, namun disadek lagi dari belakang. Tahun yang cukup bagus, damage-nya cukup, satu hit lagi dan harus tumbang dari Faramisnya. Setidaknya masih bisa nge-defense dari outer turret mid lane. Kalkulasinya matang banget sih Filipina. Dia coba untuk masuk, dia tahu timingnya kapan, dia tahu siapa yang harus di pick off duluan. Dan tadi di saat call altar aktif, dia coba untuk mundur kan, mencoba untuk gak ngeladenin. Di saat call altarnya udah gak ada, counter attack lagi. Dan itu bagus banget tadi timingnya. Yang pertama satu, gue ngeliat Kamboja itu kayak agak buru-buru. Yang satu kan retri turtle nih, tek nggak dapat. Habis itu mereka mau coba paksa fight di kondisi yang mereka sebenarnya nggak terlalu siap buat fight. Ya, dari segi ekonomi under, apalagi juga ada buff dari turtle, ada shield tambahan kan. Dan sekarang Divine Judgment yang udah mulai terkonek menuju ke arah Asfocora, Feeder Ice Strike yang masih belum berhasil untuk menjadi follow up, karena memang tadi narik dipaksa untuk ke belakang juga ya. Benar, damage juga masih nggak cukup tadi. Bukan nggak cukup, lebih tepatnya nggak siap. Kalau cukup mah cukup aja tadi harusnya. Tapi karena posisinya jauh banget dari Amores atau dari Perez juga, dia nggak bisa ngasih follow up di waktu yang tepat. Ya akhirnya selamat. Ngebuang satu Divine Judgment menurut gue lumayan mahal sih. Ini Amores, Perez, Puerto, Vivero. Ini Diagon nih beda sendiri. Iya. Kenapa ini ya? Beda sendiri, tapi memang ada yang harus berbeda ya. Tapi satu tertarik di top lane yang berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Diagon. Ini cukup berbahaya loh, objektifnya Philippines jalan banget. Tapi seenggaknya yang gue lihat Kamboja ini dia nggak main ke arah top lane. Karena dia tahu fightnya itu bakal bahaya banget kalau dia ngikutin Arlot. Ini banyak banget sisinya. Fredrin punya, Parsia aja punya, Kaja punya. Kaja apalagi ya kan? Makanya dia kayak banyak banget yang bisa nge-trigger pasif dari Lancelotnya, bisa pakai vengeance terus-terusan. Itu yang dihindari gitu kan. Kamboja nggak mau ngambil resiko untuk fight di dekat sama Diagon. Dia coba untuk ngambil rotasi ke bottom lane, ke arah gold lane-nya, walaupun sebenarnya hasilnya belum kelihatan nih. 0-5 sementara. Oke, tapi nampaknya teriakan-teriakan di venue ya, mencoba menambahkan semangat, tapi conceal play dari Vivero nampaknya masih belum bisa mempick off siapa-siapa, tapi ada outer turret di arah mid dan juga bottom yang hancur secara bersamaan. Oke, pertukaran lagi Kamboja. Bagus banget dalam pertukaran. Wah, again Divine Judgment terkonek kepada satu sosok yang cukup fatal, yaitu gold lanernya dari Fatid Marina yang berhasil untuk di take down untuk kedua kalinya. Bahkan Philippines masih ingin lebih lagi, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang polling di mana harus memaksakan sebuah flicker defensif untuk dikeluarkan. Tapi kita bisa lihat juga invasi jungle yang sudah dilakukan oleh Philippines membuat Kamboja makin tertinggal jauh. Oke ya, buffnya diambil dan inner turretnya lagi dicicil juga. Masih bisa di defense memang. Namun lihat pressure yang diberikan oleh Filipina. 6.000 gold keunggulan ya, sekitar 6.000 gold keunggulan oleh teman-teman Filipina. Ini menjadi tombak utama juga
top lane-nya nggak di-clear sama sekali. Karena dari keduanya menurut gue memang bukan hero-hero yang bisa manjangin lane. Jadi masih fine aja. Fokusnya ke arah bottom lane. Dan hati-hati, kali ini Arlotnya udah mulai join. Yap, Arlotnya juga udah mulai aktif ya untuk berada di arah bawah. Tapi Final Slash sudah mulai dibuka. Vengeance mencoba untuk menusuk keberadaan dari lapu-lapu dan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi memang dengan adanya lapu-lapu tersebut masih bisa mendefense juga nih inner turret di arah bawah. Masih cukup aman, masih bisa di-spam terus-terusan. So dari segi item dengan keunggulan network sekitar 6.000 network. Perbedaan item pun udah mulai terlihat nih, mungkin ke arah mid lane-nya. Clock of Destiny yang sudah jadi untuk teman-teman Kamboja, tapi belum ada Lightning Truncheon-nya. Sementara kalau kita ngelihat dari Filipina udah jadi nih Lightning Truncheon-nya. Otomatis damage burst-nya itu bakal dipegang sama Filipina. Tapi ya, bukan hanya dari mid lane tadi perbedaannya, bahkan dari gold lane-nya pun sama, XP lane dan jungle-nya juga. Jadi 6k gold yang diungguli sama Filipina menurut gua ini rata, bukan cuma di satu orang. Yap, walaupun kita bisa lihat ya Amores di sini 100% kill participation loh dengan 303, tapi nampaknya masih ingin lebih lagi dari Kamboja. Dan tapi ada sebuah Divine Judgment yang again berhasil untuk mempick off satu player. Cloud Altar udah nggak ada lagi karena bakal coba untuk dibalikin dengan Cold Silva yang kali ini dikeluarkan oleh teman-teman dari Philippines. Dan lihat damage multiple dari My Eyes on You dari seorang Melissa yang membuat dari Kamboja kali ini harus hilang dua playernya, membuat tidak akan bisa mengontes ke arah Lord yang sekarang muncul. Oke, free Lord artinya untuk teman-teman dari Filipina. Bukan jadi Lord Enhance, memang belum Lord Enhance. Tapi ya sekali lagi, Lord yang pertama memang dipakai buat ngabisin inner turret yang terlebih dahulu. Kebetulan memang masih ada 3 inner turret yang berdiri tegak dari Kamboja. Dapat gold dari Lord Slain, dapat gold dari seandainya 3 inner turret bisa dipecahin nanti. Itu keuntungannya udah banyak banget. Mungkin bisa jadi 9.000 nanti keunggulannya, bahkan hampir 10.000 mungkin 9,5. Yes, dan dari Kamboja agak sedikit apa ya, mereka kurang hero yang untuk bisa buka map. Mungkin Ya, mau. dari Martis, tapi Martis kan kita tahu ya dia pembawa retribution di dalam satu buah team fight. Dia harus masuk di dalam timing yang pas juga. Kalau misalkan dia ada di garda terdepan yang tadi kita lihat ya dengan damage taken tertinggi, dia udah kecicil duluan. Sebenarnya bisa aja Martis di bagian depan, tapi backupnya harus cepat. Karena Martis ya kalau dia udah pakai skillnya, Mortal Coil, Asura Aura, itu dia udah gak bisa selamat lagi. Tapi ini udah 8.900 sebenarnya. Makanya nih kalau dapat lagi turret mid juga udah hampir 9.000. Oh, Conceal, tapi Vivero kali ini mencoba untuk langsung saja mempick off satu orang, tapi nampaknya masih belum terkonek karena siapa-siapa. Dan membuat si Vivero kali ini harus kehilangan nyawa untuk pertama kalinya. Satu poin eliminasi, tapi lihat damage-nya sakit banget dari Melissa dan wipeout tercipta di tangan dari Philippines dengan Lord yang masih belum terdef, tapi Maniac diamankan oleh Diagon sebagai Arlot di sana. Lord bakal coba untuk dikawal, base turret daerah bawah bakal coba untuk dihancurkan. Tersisa Farami sendirian, mampukah bertahan? Mampukah mengusir mundur pergerakan dari Philippines? Tapi nampaknya tidak karena fokus dari Philippines langsung ke arah base dan kemenangan untuk Filipina. Wow. Kalah lagi dari Kamboja, 2 kali kekalahan dan akhirnya harus menghentikan langkahnya dari group stage SEA Games